akhir-akhir ini kreator lagi rame membahas tentang monetisasi di Vietnam dicabut. Dan apakah teman-teman sudah cari informasi atau informasi yang valid tentang hal ini? Nah, pasti banyak orang mendengar berita ini tuh takut, panik, khawatir ya, apakah di Indonesia akan mendapatkan status yang sama seperti di Vietnam. Monetisasinya akan dicabut dan tidak akan ada lagi monetisasi konten di Indonesia. Supaya informasi ini tidak simpang siur ya, oke, kita masuk ke kebijakan monetisasi konten Facebook, negara dan bahasa yang didukung ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Video publik dan reel memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Dimonetisasi konten Facebook ya, selama diterbitkan di negara dan bahasa tertentu. Nah, kita scroll ke bawah, klik di bagian ini. Nah, monetisasi konten Facebook didukung di negara berikut ya. Ini berdasarkan abjad, negara berdasarkan abjad. Dimulai dari A ya. Nah, kita scroll terus ke bawah. Indonesia termasuk yang memenuhi syarat untuk monetisasi konten. Kita scroll terus ke bawah, kita cari ya apakah ada Vietnam. Nah, memang di sini tidak ditulis negara Vietnam ya. Tidak ada negara Vietnam. Artinya berarti Vietnam belum memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat untuk monetisasi konten ya. Diingat. Nah, kemudian kita klik yang di bagian bahasa. Oke, kita scroll. Nah, ini bahasa yang didukung ya untuk monetisasi konten Facebooknya ya. Bahasa Indonesia ada. Nah, bahasa Vietnam ini didukung. Berarti ini artinya hanya wilayahnya saja yang tidak didukung. Lalu kenapa Vietnam itu tidak bisa dimonetisasi konten di Facebook ya? Karena Vietnam itu ada regulasi dan aturan terkait tentang pemerintahan mereka dan politik yang ada di sana ya. Karena di Vietnam itu partai komunis lah yang memegang kendali penuh di negara mereka. Jadi di sana itu ada aturan yang sangat ketat sekali tentang apa yang dipublikasikan dan dibagikan secara online. Jadi di sana itu nggak sembarangan seperti di sini. Makanya mungkin karena hal ini, karena aturan dari pemerintahan mereka, sehingga Facebook tidak mendukung untuk monetisasi di negara mereka. Saling klik, saling tonton. Ini sudah dijelaskan tentang interaksi yang otentik ya. Nah, kita baca ya, kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga hanya bisa memonetisasi konten yang dinikmati oleh pemirsanya, mereka yang otentik dan alami. Artinya, kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang meningkatkan atau memperbanyak tayangan atau interaksi apa tujuan menghasilkan lebih banyak. Pokoknya itulah, itu termasuk rekayasa yang terkoordinasi. Intinya saling klik, saling tonton, dan memperbanyak, membagikan postingan banyak itu juga tidak diperbolehkan di sini ya. Bisa kehilangan kemampuan untuk memonetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu. Sebenarnya Facebook itu tegas ya, daripada kreator Indonesia memakai cara yang salah untuk meningkatkan interaksi atau rekayasa interaksi, mending memakai cara yang aman untuk meningkatkan monetisasi. Kalau kita memakai cara yang aman, pertumbuhan memang lebih lambat, tapi nanti lebih stabil dan tahan lama. Nah, untuk resikonya yang cara curang ini dikenali dengan invalid traffic ya, potensi banned atau akunnya nanti nggak bisa atau dihapus, pencabutan monetisasi bisa itu. Kemudian kalau yang cara aman ya pasti aman 100% sesuai dengan kebijakan platformnya jangka panjang ya. Yang pasti bisa kehilangan akun jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak Facebooknya alias dismonetisasi. Nah, jadi fitur-fiturnya itu dicabut seperti itu. Bukan berarti kalau sudah dapat MK itu nggak bisa hilang. Bisa. Kalau kalian berlaku curang, kalian bisa dinonaktifkan. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu akan hal ini. Terima kasih.